Itu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kau sibuk urus apologet ya, Tuhan Yesus biar lu pada tahu ya. Pegang kuasa, dia selalu. Al-Qamar. Halo, Halo. malam bro. Malam bro, silakan, ada yang mau disampaikan. Kenapa kau kok makin Kamu bisa on cam aja dulu bro, supaya on cam bro, supaya kita ngomongnya enak. makin gencar aja kau menghina-hina Islam tuh. Kenapa? Siapa yang menghina? Mana Kau perkataan hidup saya sebagai menghina Kristen Islam? itu apa sih untungnya bro? Ya kita punya keselamatan yang kekal, Untungnya buatmu? hidup dalam kebenaran, kemudian kita diberikan Tuhan hikmat akal budi, ya kita diberikan kesehatan, ya kita diberikan suatu hal yang namanya kecerdasan. Makanya banyak orang Kristen yang mendapatkan Nobel, banyak orang Kristen yang menciptakan, banyak orang Kristen di Indonesia pun 10 orang terkaya itu bisnis ekonomi orang Kristen. Rumah sakit terbaik itu orang Kristen bro. Lu cari sekolah terbaik pendidikan itu orang Kristen bro. Yang terakhir untuk mau supaya Indonesia masuk Piala Dunia itu orang Kristen. Itu orang Kristen. Orang Kristen didatangkan dari Belanda sana ya, untuk supaya memahami dan mengerti bahwa orang Kristen di mana-mana jadi yang terbaik. Itulah orang Kristen. Terus selalu dengan hal yang namanya orang Kristen di mana-mana itu jadi berkualitas. Anda mau di negara manapun yang namanya orang mengetahui tentang oh Anda Kristen, oh ini pasti orangnya baik, orangnya mengenal yang namanya kebenaran. Makanya nggak pernah diganggu-ganggu kalau orang Kristen, kecuali hanya iblis. Iblislah yang mau supaya orang Kristen itu tidak percaya kepada Tuhan. Kita ngomong tentang dasar Alkitab ya. Kalau kau ngomong tentang pendeta, saya panggil pendetanya. Jadi gini bro, kalau diskusi ngomong tentang orang, mending orangnya yang datang. Jangan kau ngutip-ngutip perkataan pendeta. Dasar kami itu Alkitab. Ya lu ngomong tentang siapa? Kau paham? Oh, apa yang dikatakan di Alkitab? Apa? Carilah kebenaran. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gini bro, kita bangga jadi orang Kristen. Sebagai apa? Kita punya Tuhan yang membuat segala sesuatu. Enggak kita, lu aja, enggak kita. Enggak, kita orang Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya untuk lu, apa yang lu banggakan dari agama lu? Lu Islam kan? Bro, apa yang lu banggakan dari Islam? Ya, gue Islam. Iya, apa yang lu banggakan? Bangga lah. Pertama, hidup kita tuh nggak monoton bro. Setiap hari itu kita terus belajar, diasah untuk mendapatkan hidup yang benar itu, hidup yang hakiki itu, hidup yang nanti kita bakal kekal di surga nanti, itu kita terus diasah. Nggak seperti dengan cara Kristen itu ya udah percaya aja sama Yesus Tuhan, udah. Bukan bangga. Gue tanya itu. Lu bangga punya nabi. Terus-terusan. Lu bangga punya nabi. Apa yang lu banggakan dari nabimu? Lu bangga lah dari apa? Seorang yang nggak ada apa-apa, dari seorang yang sederhana, beliau bisa mendapatkan kepercayaan dari kotanya sendiri, dari negaranya sendiri, tempat dia dilahirkan, tempat dia ada, dia dipercaya sebagai gelar Al-Amin. Sedangkan Yesus
dia jadi Tuhan di Israel sana, mana sisanya, bro? Gini. Hah? Ada Gini, Israel bro. sana Gua contohin ya. dari 12 sebentar, Gini. sebentar. Gue contohin 12 kebanggaan tuh gini. nabi yang ada, Gini. di dalam Gue contohin 12 suatu nabi yang kebanggaan. ada, itu Ya udah. mana yang mengikuti Yesus? Mana yang mengikuti Yesus? Oke ya. Dari 12 nabi yang ada, suku yang ada, mana yang mengikuti Yesus? Oke. Saya jelasin ya, bro. Jadi kalau tentang suatu kebanggaan, itu namanya prestasi. Ya kan? Kalau yang namanya Israel itu bangga dengan Musa ketika dia membebaskan bangsa Israel nih keluar dari tanah Mesir, dan mereka mengharapkan Mesias yang seperti itu sampai hari ini. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang nyata, pengorbanannya di kayu salib, mereka nggak percaya, doktrinnya sudah berbeda. Ya, mereka percaya bahwa Mesias yang datang itu bukan mengajarkan kasih. Sebentar. Gagal kan? Loh, mereka Iya, tidak sebentar, dengar. Ketika Anda sebentar. Gini aja, bro. bukan Tuhan itu gagal. Dengarkan. Nah, gini dulu. Ketika sebentar, Kita saya belum jelaskan. Ada diri kita aja, bro. Saya belum menjelaskan selesai. Dengarkan. Ya, ntar dulu. Ketika waktu bangsa Israel itu dibebaskan oleh Musa dari tanah Mesir, itu kebanggaan kepada Musa. Kita orang Kristen bangga dengan Tuhan kita. Dia menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Ya, dia mengabarkan kasih kebenaran secara faktual, secara fakta sejarah. Dia itu dicatat bahwa memang ada Tuhan Yesus mati, bangkit dan terangkat ke surga. Kita semua orang Kristen. Kita semua orang Kristen. Nah, yang kau banggakan nabi kau. Kau banggakan itu apa? Katanya dia sebagai Al-Amin. Sedangkan kalau dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mati tanah Mesir itu. Mati bangsa Israel. Lu bayangkan kalau seandainya Muhammad yang mengeluarkan bangsa Israel, nggak pernah punya mujizat. Allah tidak pernah memberikan mujizat kepada Muhammad. Itulah makanya ketika waktu kita tanya, apa yang kau banggakan? Tidak ada. Pasti sekeliling kita yang bakal mengikuti kita, yang berkata apa yang dibanggakan itu? Tidak ada. Sekeliling kita itu siapa? Tidak ada. Itu yang ditanya. Lu bayangkan aja kalau dibilang bahwa dia baik, pamannya saja tidak percaya. Dia baik, Pak, orangnya, Pak. Dia baik, pamannya saja itu tidak percaya kepada Muhammad. Ini si Yesus, dia nggak ada yang mau ngikuti dia, padahal dia datang sebagai Tuhan. Nggak mau orang dengar. Nggak ada yang mau mengikuti dia. Coba lihat baik-baik dulu. Bukan sembangsa sama dia, kalian menyembah dia. Kan botol kalian itu. Orang nggak ada pengikutnya di dalam negaranya dia sendiri aja, dia dibuang. Maksudnya dibuangnya di mana? Terus kau mau pungut, itu apa di dalam isi otakmu itu? Kalau misalkan kita dikenal baik sama lingkungan kita, itu pasti akan terhormati kita. Ini di tanahnya sendiri saja dia tidak dihormati. Bagaimana? Siapa yang menghormati Muhammad? Siapa yang menghormati Muhammad? Tahu B.J. Habibie kan? Siapa yang menghormati Muhammad? Saya tanya. B.J. Habibie. Coba kau bilang siapa yang menghormati Muhammad? Hei. Hormat di. Siapa yang menghormati Muhammad? Di luar negeri. Hei. Kau ngomong apa? Siapa yang menghormati Muhammad? Kita semua kita semua apa dikatakan gila kok? Dia dikatakan gila kok. Loh, Muhammad dikatakan gila dihormati di mana? Yang ada sekarang kau lihat. Mana? Kan waktu masih zaman perubahan. Lo kau bilang tadi bilang dihormati. Gila kok dikatakan? Zaman perubahan, bro. Zaman perubahan apa tadi kau bilang bahwa dia dihormati? Muhammad dikatakan gila. Berapa persen? Muhammad dikatakan gila. Sebagai di mana kau bilang bahwa dia dihormati? Dalam Instagram. Itu jelas. Kalau kita baik. Dan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mana dihormatinya?
Iya itu kau, itu model-model kau, orang-orang Loh, kafir yang emang nggak saya pernah percaya. ketemu Muhammad di mana? Kau bilang Muhammad dihormati, ini dia dikatakan gila kok. Sejak kapan kau ini ngomong asal aja? Mana data kau? Itu aja, bro. Muhammad dikatakan gila karena apa? Kau lihat sekarang. Dia ngomong sama batu, bro. Nih, Berapa Rasulullah miliar orang bersabda, sekarang. sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Ini- Batu-batu itu memberi salam kepadaku. Nggak jelas, Makanya ya kan? dikatakan Udah gitu gila. genomnya banyak kali, ya kan? Ada yang bilang Yesus itu Tuhan, ada yang bilang dia anak, ada yang bilang Muhammad dia dikatakan gila, dibilang hormat Tuhan. apa orang? kan nggak jelas. Dikatakan gila. Kalau kita jelas, Gila. Islam tuh jelas. Kebanyakan kawin. Satu, Nabi Muhammad jelas. Gila. Kalau kau Gila. ditanya di Nabi sini kau gila. beda. Ditanya di Mereka sini lagi. Muhammad ini Soli, beda. Muhammad ini gila hormat Mana atau lagi? benar-benar gila? Ke Denong apa lagi? Beda pengertiannya. Hei, Jadi yang benar yang kau mana, bilang coba? mana Muhammad Si dikatakan Yehova, terhormat. beda lagi. Saya Bapak tanya mana dengan data Muhammad Allah dikatakan yang jadi terhormat? Dikatakan gila ini. Makanya, bro, otak tuh jangan dimatikan, otaknya dimatikan. Kau berpikir, Loh, berpikir, ini bro. saya sudah baca. Masa Bukan sih saya berpikir kita lagi. itu Saya baca untuk Muhammad mencapai dikatakan surga, benar-benar orang gila. untuk percaya kepada orang. Loh, saya baca ini, bukan saya berpikir lagi. Dari Al-Quranmu sendiri mengatakan Muhammad benar-benar orang gila kok. Kau benar sayang sama Yesus. Kau benar cinta Gimana sih kau bilang Muhammad terhormat? Mukanya Yesus Dikatakan yang mana? gila ini. Hah? Mukanya Gua Yesus heran yang lu mana? bilang Muhammad terhormat tuh di mana? Makanya jangan kebanyakan benturin jidat di lantai. Kepala lu taruh pikir yang benar. Ini tadi kau bilang terhormat, mana dalilnya Muhammad terhormat? Ini Al-Qur'anmu mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Wa qullu ya ayyuhalladzi nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Lihat dulu Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Iya, itu orang-orang kau. Lo terus mana kau yang bilang mana dia terhormat? Ya, bahwasannya Mana yang dikatakan dia terhormat? Nabi terakhir, padahal Mana dia dikatakan terhormat? yang waktu dia melihat itu sudah Mana? melihat Mana dalil? Mana bahwasannya dalilnya? ada kenabian di Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Dongeng aja ini. Itu ya terserah. Itu memang Loh, sudah dinubuatkan. Kau ngomong apa? Nubuatkan apa? Mana Muhammad itu Nabi terhormat? Muhammad itu kan kau menyatakan itu. Nah, kau baca makanya di situ yang bilang itu siapa? Orang kafir yang bilang. Tadi kau katakan bahwa dia terhormat. Mana dia terhormat? Orang yang gak percaya sama. Mana kau katakan bahwa kau bangga bahwa Muhammad itu dikatakan terhormat? Loh, terhormat kau lihat sekarang. Mana dalilnya Muhammad dikatakan terhormat? Kok dalil apa? Loh? Dalil apa yang kau mau? Lo tadi yang kau katakan bahwa Muhammad dikatakan terhormat, ini dikatakan gila kok. Loh, kan kau nanya saya. Kenapa? Iya, kau banggakan bahwa mengikut Muhammad? ya makanya kau tanya di mana dalilnya kau ngomong seperti itu, iya. Mana dalilnya? Kau yang nanya ke aku kok pribadi kok. Lo mana dalilnya? Bahwa Jelas. Loh, Di tadi Arab kau Saudi ngomong, itu kau tanya mayoritas bahwa Muslim Muhammad itu sekarang. terhormat. Mana? Sedangkan di Israel sana, tempat kelahiran Tuhan kau, nggak ada yang mengikuti. Itu botolnya kau. Dah. Kau gak ngerti, kau ngomong tanpa dalil. Pakai otak sedikit, bro. Kau itu ngomong kalau tanpa dalil. Baca. Makanya jangan membaca segala sesuatu yang tidak kau mengerti. Ya, kau ngomong seperti itu tuh minimal ada dalilnya. Jelas-jelas di situ dikatakan kok.